Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Praitno. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga gas atau yang biasa lebih dikenal orang yaitu dengan PLTG. Apa itu sih PLTG? PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas merupakan sebuah pembangkit energi listrik yang menggunakan peralatan atau mesin turbin gas sebagai penggerak generatornya. Turbin gas tersebut dirancang dan dibuat dengan prinsip kerja yang sederhana, di mana energi panas yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar diubah menjadi energi mekanis dan selanjutnya diubah menjadi energi listrik atau energi lainnya sesuai dengan kebutuhan. Sistem PLTG menggunakan prinsip siklus Brayton yang dibagi atas siklus terbuka dan ada siklus tertutup. PLTG hingga saat ini banyak digunakan oleh perusahaan listrik negara sebagai pembangkit listrik utama yang menunjang kebutuhan listrik di tanah air kita ini. Kemampuan PLTG yang mudah dan cepat dalam proses startup sampai dengan ke beban penuh membuat pembangkit listrik jenis ini dijadikan swing power yang dapat diatur dengan cepat ketika terjadi gangguan kekurangan daya. Lalu selanjutnya ada komponen pada PLTG. Apa aja sih komponen PLTG itu? Yang pertama itu ada kompresor. Kompresor merupakan salah satu komponen PLTG yaitu axial flow compressor. Fungsi kompresor ini adalah sebagai penghisap udara dari atmosfer yang kemudian dikompresikan atau dimanfaatkan sehingga mencapai tekanan dan temperatur tertentu. Udara tersebut kemudian disalurkan menuju ruang bakar atau combustion untuk memenuhi kebutuhan proses pembakaran pada ruang bakar. Untuk tempat proses masuknya udara pada kompresor, terdapat alat bantu khusus yaitu air inlet. Nah, yang kedua, air inlet ini adalah tempat untuk masuknya udara yang diserap dari atmosfer atau untuk dimasukkan ke kompresor. Air inlet juga dilengkapi dengan filter yang berfungsi untuk menyaring kotoran dari udara luar yang masuk pada air inlet, sehingga udara yang masuk terbebas dari kotoran dan benda asing yang dapat merusak suhu pada kompresor. Pada air inlet terdapat bagian-bagian penyaringan dan pengatur jumlah udara yang masuk, di mana diantaranya yaitu air inlet hosting, inertia, separator, prefilter, main filter, inlet bell mount, dan inlet bead fan. Lalu ada combustion atau ruang bakar. Pada ruang bakar ini adalah sebagai tempat untuk proses pembakaran antara bahan bakar dengan udara. Dari proses pembakaran pada ruang combustion PLTG ini kemudian menghasilkan energi panas, yang selanjutnya energi panas tersebut dirubah menjadi energi kinetik melalui transition phase. Fungsi dari sistem pada ruang bakar ini adalah bertujuan untuk mensuplai energi panas ke siklus turbin. Pada sistem dari proses pembakaran ini terdiri dari komponen pendukung seperti combustion chamber, combustion liners, full nozzle, igniters atau pematik, transition phase, crossfire, tubes, dan flame detector. Lalu ada selanjutnya itu ada turbin gas. Turbin gas merupakan mesin yang berputar dengan memanfaatkan gaya yang dihasilkan dari proses pembakaran. Fungsi utama turbin gas pada prinsip kerja PLTG adalah berfungsi sebagai tempat untuk terjadi konversi energi kinetik menjadi energi mekanik. Energi mekanik yang dibangkitkan berasal dari proses konversi energi panas menjadi energi kinetik yang dihasilkan pada proses pembakaran, sehingga daya yang dihasilkan oleh turbin gas dapat digunakan untuk menggerakkan kompresor dan memutar generator listrik pada turbin gas. Pada turbin gas juga terdapat komponen penunjang yaitu coupling dan aksesori gear, loop oil system, dan lain-lain. Lalu ada yang berikutnya itu ada exhaust. Exhaust merupakan bagian dari PLTG yang berguna sebagai saluran pembuangan untuk membuang sisa gas panas yang merupakan gas hasil kerja dari turbin. Gas hasil kerja dari turbin gas tersebut selanjutnya keluar melalui exhaust diffuser pada exhaust frame assembly. Selanjutnya, gas tersebut diarahkan menuju exhaust plenum dan selanjutnya didifusikan serta membuangnya menuju atmosfer melalui exhaust stack. Sebelum dibuang keluar atmosfer, gas panas sisa tersebut diukur oleh exhaust thermocouple, di mana hasil pengukuran ini kemudian digunakan untuk data pengontrolan temperatur serta sebagai proteksi. Suhu pada pembuangan exhaust ini biasanya dapat mencapai 493 derajat Celcius. Lalu ada generator. Generator pada PLTG adalah pembangkit listrik yang dihasilkan dari proses konversi energi mekanik pada proses turbin
pada poros turbin dikonversikan menjadi energi listrik. Pengoperasian generator ini ditunjang oleh alat bantu khusus yang meliputi jacking oil pump, exciter, generator circuit breaker, main transformer, generator protection system, auxiliary power system. Selanjutnya ada komponen penunjang pada PLTG. Yang pertama itu ada starting equipment. Nah, bagian yang termasuk starting equipment ini adalah diesel engine yang dimana digunakan untuk melakukan startup sebelum turbin dapat bekerja. Yang kedua ada coupling dan accessory gear. Ini berguna untuk memindahkan daya beserta dengan putaran yang berasal dari poros yang bergerak atau bekerja kemudian menuju pada poros yang akan digerakkan. Yang ketiga itu ada fuel system, adalah sistem pengolahan bahan bakar untuk mendapatkan hasil yang sesuai agar bahan bakar dapat digunakan pada sistem. Lalu ada loop oil system, adalah sistem pelumas yang berguna untuk proses pelumasan pada setiap komponen sistem secara terus-menerus. Lalu ada cooling system. Cooling system adalah sistem pendingin yang digunakan pada turbin gas. Pendingin yang digunakan biasanya adalah air ataupun udara. Nah, ini kurang lebih seperti ini gambar dari konstruksi dari PLTG. Lalu prinsip kerja PLTG itu sendiri gimana sih? Pertama itu udara masuk ke dalam kompresor melalui saluran masuk udara atau yang tadi kita sebut dengan air inlet. Lalu kompresor berfungsi untuk menghisap dan menaikkan tekanan udara tersebut sehingga temperatur udara juga meningkat. Kemudian udara bertekanan ini masuk ke dalam ruang bakar atau combustion chamber. Di dalam ruang bakar dilakukan proses pembakaran dengan cara mencampurkan udara bertekanan dan bahan bakar dalam proses Dalam proses pembakaran ini, bahan bakar disuplai oleh pompa bahan bakar atau fuel oil pump apabila digunakan bahan bakar minyak, atau oleh kompresor gas apabila menggunakan bahan bakar dari gas alam. Pada umumnya, kompresor gas disediakan oleh pemasok gas tersebut. Proses pembakaran berlangsung dalam keadaan tekanan konstan sehingga dapat dikatakan ruang bakar hanya untuk menaikkan temperatur. Gas hasil pembakaran tersebut dialirkan ke turbin gas melalui suatu nozzle yang berfungsi untuk mengarahkan aliran tersebut ke sudu-sudu turbin. Daya yang dihasilkan oleh turbin gas tersebut digunakan untuk memutar kompresornya sendiri dan memutar beban lainnya seperti generator listrik. Setelah melewati turbin ini, gas tersebut akan dibuang keluar melalui saluran bak atau exhaust. Secara umum, proses yang terjadi pada suatu sistem PLTG itu pertama itu ada compression atau udara dihisap dan dimanfaatkan, lalu ada pembakaran, yaitu bahan bakar dicampurkan ke dalam ruang bakar dengan udara kemudian dibakar. Lalu ada pemuaian atau expansion, gas hasil pembakaran memuai dan mengalir keluar. Lalu ada pembuangan gas, dan gas hasil pembakaran dikeluarkan lewat saluran pembuangan. Lalu ada keuntungan dari PLTG. Apa sih keuntungan dari PLTG? Yang pertama itu adalah memiliki efisiensi yang tinggi. Lalu ada proses pembangkitan listrik yang lebih cepat dibanding pembangkit lainnya. Lalu kapasitas daya yang bervariasi dan fleksibilitas yang tinggi. Fleksibilitas ini yaitu yang dimaksud adalah mudah dalam menaikkan dan menurunkan beban sesuai dengan kebutuhan sistem. Lalu sisa pembakaran dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi panas. Pemanfaatan dari sisa pembakaran ini dapat digunakan untuk sebagai suplai ke PLTU. Banyak ada juga gabungan antara gas dan uap, dan itu juga memiliki kelebihannya sendiri. Lalu ada biaya pembangunan lebih murah dibanding PLTU atau solar cell. Lalu kekurangan dari PLTG itu ada apa aja sih? Pertama itu ada lifetime dari pembangkit listrik tenaga gas PLTG cenderung lebih singkat. Lalu daya yang dihasilkan dipengaruhi oleh kondisi alam sekitar. Karena hal tersebut dikarenakan tergantung dari alam sekitar, karena dia memanfaatkan gas alam sebagai udara utama untuk sebagai suatu komponen utama. Lalu ya kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.